Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sampai dengan saat ini, sehingga kita bisa hadir di dalam masjid ini, di dalam majelis ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah, serta kita diberikan ilmu yang manfaat dan segala kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga juga sampai kepada kita semua hingga akhir zaman. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, kalau di dalam tawassul di awal itu, ketika kita menyebutkan nama orang tua, alangkah baiknya disebut juga nama kedua mertua yang berisi mertua, yang berisi mintuha. Kalau yang belum berisi, ya cukup orang tua, jangan disambat juga. Oh itu karena hendak jadi mintuha kok, sama dosa, belum tentu. Nah yang berisi mintuha mertua sebut juga, karena itu orang tua kita juga. Jadi bila mintuha kita satu, sebut. Bila mintuha 2, 3, 4, sebut semua. Bilanya ada. Adakah yang lebih mintuha pada satu? Nah itu orang tua kita juga. Jadi disebut semuanya. Kita menyambung kajian kita dalam kitab Munajat malam ini, yaitu doanya halaman 21 terakhir, ya. Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudhillu an sabilika Rabbana tmis ala amwalihim wa shdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adabal alim, sampai halaman 22. Nah doa ini dibaca oleh Nabi Musa, terdapat di dalam surah Yunus ayat 88. Jadi halaman 21 sampai 22. Doanya dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa memohon kepada Allah, karena Fir'aun ini diberi oleh Allah kekayaan, kekuasaan, segala macam perhiasan punya. Maka dengan kekayaannya, kekuasaannya, mereka justru malah menindas orang-orang yang lemah. Justru dengan kekuasaannya menjadi orang yang zalim. justru dengan kekuasaannya merasa dirinya itulah
yang menjadi Tuhan. Ini puncaknya sudah, puncak kekuasaan Fir'aun. Bahkan menurut riwayat Fir'aun ini tidak pernah sakit, sehat terus. Ayo, tidak pernah. Kalau kita ini berubah cuaca sedikitnya garing, pancaroba aja, behingosan, batokan, masuk angin. Fir'aun tidak pernah sakit, sehat terus, berkuasa terus. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah dengan doa ini supaya apa? Karena kekuasaannya tadi menyesatkan orang, menjolimi orang, akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya Fir'aun ini dibinasakan karena berbahaya, bahkan mengaku sudah jadi Tuhan, lalu minta dibinasakan. Binasakan harta bendanya, kunci hatinya, sehingga mereka tidak beriman sampai melihat siksaan. Jadi Nabi Musa ini sudah puncak terakhirnya, sudah kejengkelannya. Akhirnya doanya seperti itu. Nah, minggu kemarin kita sudah menyampaikan bahwa yang namanya Fir'aun itu adalah sebutan atau gelar atau simbol raja-raja yang jolim. Maka doa ini pun masih bisa kita amalkan. Walaupun doa ini dibaca oleh Nabi Musa dan Fir'aunnya sudah mati, tapi doa ini masih bisa kita amalkan untuk orang-orang yang berkuasa yang sifatnya kurang lebih dengan Fir'aun. Kekuasaannya menindas orang, kekuasaannya menjolimi orang. Ini doa pantas kita gunakan untuk para penguasa yang sifatnya itu kurang lebih sama dengan Fir'aun. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah akan mengganti para penguasa-penguasa yang sifatnya seperti Fir'aun. Jadi ini doanya. Yang kedua doanya, Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Doa ini terdapat di dalam surah Hud ayat 47. Yang membacanya Nabi Nuh. Yang membacanya Nabi Nuh alaihi salam. Terdapat di dalam surah Hud ayat 47. Kalau kita tarik ke belakang, kita baca surah Hud ayat 45 dan 46, maka kita akan tahu sebab muncul doa ini apa. Jadi di 45 dan 46 itu Nabi Nuh memohon kepada Allah. Wa nada Nuhun rabbahu, ketika Nuh menyeru kepada Tuhannya, faqala rabbi inna bni min ahli. Kata Nabi Nuh, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku ini adalah keluargaku. Kenapa Nabi Nuh mengatakan seperti itu? Karena anaknya Nabi Nuh ini termasuk orang yang mendapat azab Allah. Padahal anak kandung, anak sendiri. Nabi Nuh merasa kecewa, sedih, kecewa. Kenapa? Karena anaknya sendiri termasuk orang yang disiksa oleh Allah. Anak Nabi itu, bayangkan, anak Nabi siksa oleh Allah. Kenapa? Karena tidak patuh, tidak taat, tidak beriman kepada Allah. Maka Nabi Nuh mengutarakan perasaannya kepada Allah. Kata Nabi Nuh, Rabbi inna bni min ahli, sesungguhnya anakku ini adalah keluargaku. Akhirnya apa? Allah menegur Nabi Nuh di ayat 47. Di ayat 46 ditegur. Qala ya Nuh, ujar Allah, wahai Nuh,
Innahu laisa min ahlika, sesungguhnya dia itu bukan keluargamu. Walaupun tadi anak kandung, kata Allah sesungguhnya dia bukan keluargamu. Kenapa? Innahu amalun ghairu salihin, karena perbuatannya tidak baik. Innahu amalun ghairu salihin, karena perbuatannya tidak baik. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, maka jangan engkau meminta sesuatu kepadaku yang engkau tidak mengetahui hakikatnya. Jadi seolah-olah Nabi Nuh itu meminta kepada Allah, anakku jangan ikut diajar, jangan ikut disiksa, ini anak kesayangan. Kata Allah apa? Jangan engkau meminta sesuatu yang kamu tidak tahu hakikatnya. Jadi hanya Allah yang tahu. Makanya kita ini kadang-kadang begitu dapat ujian, dapat musibah, itu seolah-olah tuh kadang-kadang protes lawan Allah. Ya Allah, kenapa ulun diuji? Kenapa diberi musibah? Padahal taat sudah, padahal ibadah sudah, padahal berbuat amal baik sudah. Sama seperti Nabi Nuh tadi, Nabi soleh, taat lawan Allah, tapi diuji, anaknya diajak oleh Allah. Nah kita pun sama, kita sudah taat, kita sudah ibadah, sudah mengerjakan amal soleh, amal baik, tapi kenapa masih diberikan ujian, diberikan cobaan? Kadang-kadang kita protes dengan Allah, ya Allah kenapa? Padahal kan ulun sudah baik. Nah ini sama seperti ini, Allah menegur bahwa jangan bertanya, jangan meminta sesuatu yang kita ini tidak tahu hakikatnya apa. Karena hanya Allah yang tahu kebaikan untuk kita. Memang di hadapan mata kita kadang-kadang itu tidak baik rasanya, tapi di sisi Allah padahal itulah yang terbaik untuk kita. Kita ini minta sesuatu ini padahal belum tentu baik. Makanya kadang-kadang Allah tidak mengabulkan permintaan kita. Kalaupun dikabulkan ya berarti itu yang terbaik untuk kita. Kalaupun belum dikabulkan nanti ya berarti ya itulah yang terbaik dari Allah. Nah Nabi Nuh sama, mohon kepada Allah, kenapa anakku disiksa, diajak? Ujar Allah, kamu jangan meminta sesuatu yang tidak tahu hakikatnya. Inni a'izuka an takuna minal jahilin. Kata Allah, aku menasehatimu wahai Nuh agar engkau tidak termasuk orang yang jahil, orang yang bodoh. Untung masih dinasehati oleh Allah. Coba kalau tidak. Nah kita ini itu juga. Kita ini kadang-kadang nasihat Allah itu datang kepada kita. Tidak mungkin kan Allah langsung yang menasehati, tapi lewat makhluk-makhluknya kadang-kadang nasihat itu datang kepada kita. Bisa nasihat itu datang lewat orang tua kita, sidin yang menegur kita. Padahal itu hakikatnya Allah yang menasehati kita. Bisa jadi nasihat itu datang dari anak sendiri, bisa jadi. Walaupun ini kita anggap di bawah kita derajat statusnya, bisa jadi nasihat itu datang lewat anak. Hakikatnya Allah yang memberi nasihat. Atau bisa jadi nasihat datang dari kawan, nasihat datang dari orang lain yang tidak kita kenal. Ketika duduk ujuk-ujuk tiba-tiba menasehati kita. Padahal hakikatnya itu adalah nasihat yang datang dari Allah. Maka orang-orang soleh, para wali itu, mereka menerima siapapun yang menasehati dia. Siapapun, tidak memandang derajatnya, tidak memandang kecilkah, mudakah, atau orang biasa kah, tidak mandang itu. Kalaupun ada nasihat baik, terima.
Nah, kita nih kadang-kadang melihat yang menasehati itu siapa dahulu? Itu kita. Kalau nya kekanakan yang memadai, kami kekanakan tahu apa geram. Nah, itu kadang. Atau ada kawan aja, bahai, ini kawan budas sih kan, apa? Nah, itu kadang-kadang kita tuh. Walaupun tidak terucap di mulut, di hati kadang-kadang begitu. Kecuali yang menasehat itu kelasnya di atas kita, baru bisa nerima. Itu kita. Makanya orang soleh itu sekalipun orang mencacinya, orang menghinanya, itu dianggapnya nasihat. Itu orang alim, orang soleh. Kenapa? Berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih pian sudah mengutus orang ini untuk menasehati ulun. Misalnya orang ini menyambut protes, sami'na wa ata'na, umpati aja, taati aja. Itu tugas kita. Maka kita ambil contoh dari pelajaran kisah Nabi Nuh ini. Jangan protes lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa selanjutnya, Rabbi sajnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Doa ini dibaca oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kita sudah tahu kisahnya, bahwa Nabi Yusuf itu digoda oleh istri raja. Digoda, diajak berkencan, diajak bercinta oleh istri raja. Nabi Yusuf lalu berdoa kepada Allah, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Apa kata Nabi Yusuf? Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Artinya apa? Walaupun di penjara aku tidak apa-apa daripada memenuhi ajakan istri raja itu. Bahkan terbukti kan, ketika Nabi Yusuf menolak, lalu difitnah oleh istri raja bahwa yang mengajak itu adalah Nabi Yusuf, padahal bukan. Akhirnya apa? Dituduhlah Nabi Yusuf yang mengajak, akhirnya dipenjara. Maka doanya ini, nah supaya kita ini kan hidup zaman sekarang ini banyak godaan, di luar itu godaan luar biasa. Ya kalau berbinian itu banyak tergoda. Atau kitakah kadang-kadang bisa juga tergoda. Maka supaya selamat, dihindarkan oleh Allah dari godaan-godaan itu, amalkan doa Nabi Yusuf ini. Nabi Yusuf aja doanya seperti itu. Padahal berduaan tuh sudah. Bininya bini raja, bengkeng, sugih, berduaan, kerida siapa-siapa. Kira-kira amun kita di posisi itu kayak apa? Ayo bayangkan. Ayolah kasihnya, jangan balum ada. Amun kita hancapi. Nah, betapi-tapi ini yang biar. Amun kita. Nabi Yusuf kada, Rabbis sajnu ahabbu ilayya mimma yad'un. Penjara lebih aku sukai, biar aja di penjara daripada memenuhi ajakannya itu. Nah, kita supaya dihindarkan oleh Allah dari godaan-godaan, terutama hal-hal yang mengarah kepada perzinahan, amalkan doa Nabi Yusuf. Dihafal ini. Baik itu di ketika bekerja, banyak terkumpulan lakian binian, di kantor kumpul lakian binian, di mana aja terkumpul lakian binian, sedikit banyaknya pasti ada yang menggoda atau tergoda gitu. Maka sering-sering mengamalkan doa Nabi Yusuf alaihi salam.
Memang Nabi Yusuf tuh ganteng, gagah. Saking gagahnya, hampir semua wanita saat itu tergoda dengan kegantengan, kegagahan Nabi Yusuf. Sampai istri raja pun tergoda, bayangkan. Padahal miskin. Waktu itu tuh Nabi Yusuf belum jadi raja, hanya orang biasa, tergoda dengan kegantengannya. Padahal sudah istri raja, punya suami seorang raja, kaya raya, tapi masih tergoda dengan ketampanan Nabi Yusuf. Nah, kita di dunia saat ini tidak menutup kemungkinan, banyak dah itu. Apalagi kita nih umpamanya gagah juga, gawian ada, bina berduit dilihatnya, wah, oh bang, nah selesai. Kurang-kurang kita pulang yang menggoda orang. Di mana rumah? Nah, kurang-kurang itu jatuh dulu. Maka supaya terhindar dari itu, amalkan doa Nabi Yusuf ini. Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa ila tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Nah, kira-kira itu yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan. Insyaallah bertemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Akhiri hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.